Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman 2 atau Daspro 2. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan pengenalan flowchart dan bahasa C++. Flowchart atau bagan alur adalah bentuk penggambaran visual terkait langkah-langkah dan keputusan dalam sebuah proses, alur kerja, ataupun algoritma. Jadi, kalau algoritma itu urutan langkah-langkah yang dibuat secara sistematis untuk sebuah tujuan, flowchart ini penggambaran visualnya. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian, ini merupakan simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Flow, simbol garis panah yang menghubungkan antara simbol-simbol, biasa juga disebut sebagai connecting line. Kemudian ada on dan off page reference. Ini digunakan kalau flowchart yang kalian buat itu terlalu panjang ke bawah. Bisa dilanjut di sampingnya menggunakan on page reference, atau kalau sudah nggak muat, dilanjut ke halaman selanjutnya menggunakan off page reference. Terminator, ini simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Kalau pada awal program biasanya tertulis start atau mulai, dan pada akhir program tertulis end atau selesai. Proses untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Decision, simbol ini digunakan jika ada dua kemungkinan jawaban, antara ya dan tidak. Input-output digunakan ketika ada proses input ataupun output. Manual operation untuk menyatakan suatu proses yang manual atau tanpa menggunakan komputer. Dokumen, simbol untuk menyatakan adanya input yang berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Predefined process untuk melakukan suatu bagian, subprogram, atau prosedur. Display untuk menyatakan alat output yang digunakan. Dan terakhir, preparation, simbol untuk menyatakan nilai awal. Kita lanjut ke contoh flowchartnya. Ini ada contoh flowchart sederhana untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Pertama, kita mulai dengan simbol terminator. Karena untuk awal dan akhir ini, kita menggunakan simbol terminator. Kemudian, masukkan bilangan bulat. Karena kita memasukkan sebuah input, kita pakai simbol input-output. Kemudian, bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Ini menggunakan simbol proses karena proses perhitungannya dilakukan oleh programnya atau dilakukan oleh komputer. Kemudian ini simbol decision. Apakah sisa baginya sama dengan 0? Jika iya, maka outputnya genap, dan jika tidak, outputnya ganjil. Kemudian diakhiri lagi dengan menggunakan simbol terminator. Kita lanjut ke C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup. Kemudian C++ ini hasil pengembangan dari bahasa C. Bedanya bahasa C sama C++ itu apa sih? Bedanya, C++ punya fitur lebih banyak dibandingkan bahasa C. Tapi yang paling utamanya, C++ ada kelas dan dia mensupport OOP atau pemrograman berbasis objek. Kemudian ada struktur pemrograman bahasa C++ yang terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari blok fungsi-fungsi dan keyword. Program C maupun C++ terdiri dari 5 bagian utama ini, yaitu pertama ada preprocessor directive. Pernyataannya diawali dengan menggunakan tanda pagar. Di contohnya ini include IOStream. Kemudian deklarasi, di sini kita mendeklarasikan fungsi main.
Kemudian ada definisi dan statement. Definisi itu kumpulan statement atau pernyataan. Di sini statementnya itu stdc out, semangat belajar, dan return 0. Kemudian yang terakhir ada comments atau komentar, ditandakan dengan garis miring 2 kali ini. Bisa ditaruh di baris baru atau di belakang baris. Nah, comment ini gak akan berpengaruh pada program. Jadi programnya akan tetap berjalan biarpun saya tulis lalala seperti ini. Kemudian ada compile dan running. Dua tahap ini sangat penting dalam pemrograman bahasa C++. Compile adalah proses untuk mengubah kode program yang ditulis dalam bahasa C++ menjadi kode mesin yang dapat dijalankan komputer. Kode mesin ini disebut juga dengan istilah binary code atau executable code. Proses compile ini dilakukan dengan menggunakan compiler, yaitu program yang dirancang khusus untuk menerjemahkan kode program menjadi bahasa mesin. Compiler juga ini dia akan mengecek kode program dan memberikan pesan error jika ada kesalahan dalam penulisan kode program. Kemudian setelah proses compile-nya selesai dan tidak ada errornya, programnya udah bisa di-run atau dijalankan. Proses running adalah proses untuk mengeksekusi program yang sudah dikompil tadi, sehingga program dapat berjalan dan menghasilkan output. Untuk aktivitinya, kalian cukup menjalankan program berikut dengan nama dan NPM kalian masing-masing. Gak usah khawatir kalau sekarang kalian belum mengerti fungsi dan masing-masing sintaksnya apa. Di pertemuan selanjutnya akan kita pelajari. Untuk pertemuan pertama ini hanya pengenalan saja. Saya cuma mau kalian udah download dev C++-nya dan kalian tahu bagaimana cara compile dan run programnya. Sekian, itu saja materi dari pertemuan pertama praktikum Daspro 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.